Mati semua saudara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli gelasnya. Waalaikumsalam Sultan 309. Masya Allah sahabat ya nih. Dhaif. Masya Allah. Waalaikumsalam dhaif. Waalaikumsalam raudhah. Masya Allah raudhah. Nggih. Macan liar. Waalaikumsalam. Nah, hanya ulun hendak manakuni pian. Berarti pian ini sehati dengan ulun nih. Yang hanya hendak manakuni apa tema kita malam ini nah. Supaya jauh. Waalaikumsalam Salma. Bahasa rasa Masya Allah. Sehat terus Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sungsungnya lip ya. Kada sungsung. Landung ini tungai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu matja. Waalaikumsalam Sayyidi ya Rasulullah. Apa tema kita malam ini nasibnya ramina. Abah Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam Muhammad Fikri. Terima kasih doanya Muhammad Fikri. Pikrai. Masya Allah. Ipri, Masya Allah Ipri. Sehat selalu Ipri. Terima kasih Ipri. Kena kita ke Puruk Cahu lah. Jerabu ya suruh ke Puruk Cahu Bang. Insya Allah bulan Maulid kena. Insya Allah. Waalaikumsalam Mas. Insya Allah kena bertemu pria. Insya Allah. Kada guring wadah abu ya wadah pian ya. Mau kah? Bila ke Puruk Cahu kada wadah abu ya guring ya. Wadahan aja. Wadah pian ya. Mencari rumah kosong. Guru kayak apa caranya menghilangkan penyakit was-was ketika mau mengerjakan sholat? Ya baca pelajar binas, batawajuh dulu seperti itu. Yang kedua pasti menumbuhkan keyakinan. Karena was-was itu kada bisa hilangnya kalau kecil yakin. Nah yakin itu didapat harus dengan ilmu. Jadi belajar dulu bila was-was kayak ini kayak apa solusinya. Misalnya was-was meletakkan niat, was-was bertakbir. Nah itu kayak apa menghilangkannya. Jadi belajar dulu ilmu fikihnya belajar. Jadi bila ilmu fikihnya itu belajar bujur-bujur biasanya kada mau was-was lagi. Bukan berarti ulun madahkan pian kada bujur belajar fikihnya. Biar orang belajar pun biasanya was-was itu timbul. Cuma dengan adanya ilmu itu dia bisa membatasi. Maksudnya ini sah, ini kada sah bila kayak ini. Amin ya Rabbal Alamin Sultan. Masalah. Apa hukumnya menjawab salam di medsos kayak ini guru? Memang salam itu wajib dijawab itu yang menjawab itulah yang menjawab itu yang mengucap salam itu harus mendengar. Jadi kalau hanya mengucapkan dia mendengar aja kan wajib hukumnya mengucap salam itu. Karena kada bisa mengucapkan lalu dia itu menulis di sini. Nah, ketika kita menjawab itu dia mendengarkan. Di dalam kitab itu kita menjawab salam itu yang mengucap salam itulah harus mendengar kalau kita membalas. Jadi disebutkan di kitab itu walaupun artinya orang berjalan kita harus mendatangi orangnya. Ini harus mendatangi. Kalau pian mengucapkan salam di sini dengan ditulis lalu diucapkan pian mendengar itu kan wajib hukumnya tetap kita menjawabnya itu. Nah itu wajib. Mennya kada mendengar kada wajib. Kada wajib mengucapkannya menyang kada mendengar.
Guru ulun rancak benar tatamu orang nang memandir ilmu marifat di warung kayak kata itu. Kata kayak itu serah orang Jawa mandirnya itu. Jangan apa di warung mandir marifat. Guru kalau pana PC itu guru yang mana yang dimaksud? Guru yang kita zahir dulu, guru yang jahir kita dulu. Ini guru kita yang jahir yang membimbing kita nih. Nah dulu ini kayak itu dulu kada dapang pana peseh yang mana ya. Kalau nya pana pada syekh yang jahir itu berarti kita dapat tuh syekh yang batin yang sebenarnya. Jadi di awalnya itu harus pana pada guru syekh murabbi yang bujur dulu, yang zahir. Nah murabbi yang zahir itu akan membawa kepada murabbi yang batin. Karena hakikat daripada murabbi zahir ini adalah hakikatnya adalah murabbi batin. Jadi yang mana aja pian? Ya panakan dulu dengan murabbi yang zahir. Sultan, kada bisa pian mendapatkan murabbi batin itu kecuali melalui syekh murabbi zahir. Nah orang itu panah pada syekh murabbi zahir ini itulah yang membawa kepada syekh murabbi yang hakiki yang sebenarnya nanti. Masalah assalam pemburu jiru masalah waalaikumsalam. Imam terima kasih Imam masyaallah waalaikumsalam. Ustad kalau bahasa Jawa Nurastes Sution masalah enggih. Nuriyah Nasution. Apakah setiap orang yang wasil pasti dapat sir? Kada mesti. Kada mesti. Tapi wasil itu adalah pintu untuk terbukanya sir. Jadi sir itu kita dibukakan dulu jamalullah kamalullah. Nah kalau sir itu adalah nanti yang menjelaskan bahasa kita tuh yang membuka rahasia daripada jamalullah kamalullah itu. Jamal sifat, jamal apal, jamal zat itu nanti dibukanya di sir itu. Jadi orang itu dengan beramaliyah itu dia terbuka futuhnya lah, wasilnya terbuka. Nah wasil itu terbuka nanti akan membawa kepada sir. Sir terbuka itu membawa kepada sir yang lain. Jadi setiap orang itu daiblah ketika dia dibukakan pintu ma'rifat belum tentu dapat sir. Dia baru dapat senang aja, jauh aja baru. Tapi belum ada lagi namanya khatar di dalam hati ini bepandir. Itu belum ada lagi. Nang bahasanya tuh ilham. Belum ada lagi. Ilham itu nanti bisa hikmah, bisa ilmu, bisa juga rahasia yang terbuka baginya. Macam-macam nanti. Makanya makam sir itu, daiblah, itu di makam sudah terbuka futuhat. Dan terjadinya itu tidak bisa terjadi kalau ada terbuka futuhnya. Dalam artian wasil dulu baru terbuka. Terima kasih langit biru. Assalamualaikum. Kayak itu secara ilmunya. Mun Allah Ta'ala menghendaki langsung terbuka sir. Ya kada apa. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kada jadi masalah. Cuma secara ilmunya itu seperti itu. Daiblah orang beramalia. Orang beramalia itu adalah pintu untuk terbukanya futuhat. Pintu futuhat itu adalah awal daripada terbukanya sir. Itu secara ilmiah. Secara keilmuannya seperti itu. Secara runtunannya. Waalaikumsalam Herman masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru ada berapa jalan panah? Kalau yang ringkasnya cuma 3 saja. Kalau jalan panah itu banyak. Maksudnya yang ringkas yang lebih cepat itu 1 panah pada Syekh, 2 panah pada Nur Muhammad, 3 panah pada jalur tauhid. Kenapa? Karena seluruh amaliyah misalnya bersedekah, belajar, mengajar itu bisa memanakkan seseorang kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tapi kenapa disebutkan panah pada syekh itu lebih cepat? Karena orang yang belajar itu tentu dari gurunya. Dia waktu mengajar itu jangan merasa dirinya, tetapi adalah berkat gurunya. Sehingga dia kadang memandang kealimannya, tetapi memandang ke gurunya. Gurunya memandang ke gurunya sampai kepada Rasulullah. Hingga orang bersedekah sama seperti itu. Dia bersedekah karena menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah itu sama dengan itu perintah Allah Ta'ala. Berarti dia itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Berarti nampak sifat Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala yang memerintahkan itu. Berarti panah pada jalur tauhid namanya. Kalau ini misalnya memanahkan gurunya, panahnya kepada Rasulullah berarti melalui jalur Nur Muhammad namanya. Makanya disebutkan seluruh daripada amaliyah yang bisa mewasilkan seseorang kepada Allah Ta'ala itu kada lepas daripada 3 macam ini. Panah pada Syekh Nur Muhammad ataupun panah tauhid, jalur tauhid. Karena semuanya kembali ke situ bermuaranya. Amaliyah apa aja? Mengajar, sama bersedekah, berbuat taat, berzikir, pasti ke situ.
kembalinya. Harus dia memanakkan dirinya, memasrahkan dirinya, menyatakan dirinya kada maujud. Seperti itu. Yaitu guru supaya istiqamah wiritan gimana? Istiqamah kan wiritannya. Istiqamah itu tidak ada amaliyah istiqamah itu kecuali yang bisa mengistiqamahkan adalah mengistiqamahkan amaliyah itu sendiri. Nah, ayo terima kasih masalah imam, masalah terima kasih ayo berkah masalah. Terima kasih. Masalah imam, masalah langit biru terima kasih. Ulun sambil membaca akanlah berurutan dia bila kebanyakan biasanya ulun kada berurutan. Kada kau lagi menguruti. Kembali kisah kasihnya, kasih-kasihnya ya masalah. Imam Tamami masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afia Nur Mahfuza masalah. Terima kasih ayu. Adakah yang langsung bisa terbuka karena warisan dari masa lalu? Wallahu alam, biasanya tuh itu jarang terjadi. Bisalah terbuka dari warisan lalu, yaitu berkat namanya, berkat doa kai, berkat doa datu. Nah biasanya kalau berkat doa datu buka wali itu kalau dia melalui jalan salikin, melalui jalan yang normal biasanya itu ditemukan dengan guru, lalu dia berjalan berwiritan dengan petunjuk guru yang lain tadi, itu mudah terbukanya karena ada datunya, kainya yang wali misalnya. Nah tetapi kalau orang itu punya datu wali, kai, wali misalnya, itu bisa tidak terjadi dengan anaknya, bisa terjadi dengan cucunya. Kalau dia tidak sempat membimbing anaknya dan dia pewaris daripada ilmu itu atau makam kewalian, itu langsung jajab. Nah ini maksud akan pian langsung jajab itu. Kalau dia langsung diwariskan dan kada sempat dia itu belajar dengan abahnya atau kainya karena kainya wali, abahnya wali, itu biasanya jajab orangnya. Langsung dia mendapatkan makam kainya atau abahnya yang kada sempat dibimbing, itu dia jajab kayak orang kada berakal bang. Lagi halusnya seperti itu sudah. Itu berarti dia pewaris daripada makam kalinya atau bapaknya. Nah, jadi wali jajab itu ada dua. Jajab karena beramaliyah, jajab karena dititipi makam kewalian. Berarti itu jajab itulah. Nah, kalau dia misalnya abahnya ada atau yang melalui jalan normal, dia itu belajar karena ketemu sanadnya itu dengan sanad abahnya. Nah, sanad keilmuannya ketemu dengan sanad kainya. Nah, itu nanti dia dibimbing itu, nah lebih cepat dia sampainya. Makanya keturunan ini dia cepat, dia itu pintarnya cepat ya. Amaliyahnya cepat, kenapa? Karena ada doa dari kainya atau abahnya. Kalau gurunya lebih dari satu, panakan kemana yang guru. Contoh guru di pondok itu lebih dari satu. Seperti ini Sultan Lapian harus paham. Maksud guru ulun di sini itu adalah guru murabi mursid. Guru khusus namanya. Muridnya pun murid khusus sudah. Kada lagi seperti murid yang biasa itu. Guru yang di pondok banyak tuh namanya mursid namanya. Bukan murabi mursid. Nah, murabi mursid itu orang yang membimbing jahir kita beribadah dengan wiritan diberi beliau. Habis itu batin kita pun dibimbing oleh beliau untuk musyahadah. Nah, orang yang dibimbing ini tentu sudah punya ilmu tauhidnya sudah, ilmu fikihnya sudah. Tinggal dia itu mensinkronkan zahir dan batinnya. Nah, ini perlu namanya guru murabi mursid yang pangkatnya itu adalah wali sudah gurunya ini. Nah itu kita pun guru kita tuh satu dulu, kada boleh 2, 3 murabi mursid itu. Guru ulun ini satu wali, ini wali juga guru yang mana aja, kada boleh dulu pian 2. Karena bila 2 itu pian pasti beetirat guru wali ini ke ini lebih hebat sidin ya. Nah pian tuh kada mau terbuka futuhat pian. Kenapa? Karena pian merendahkan guru yang satu, murabi yang satu. Jadi kalau orang bermurabi mursid kalau kada bisa menjaga batinnya, itu lebih baik satu aja dulu sampai wasil. Hingga kayak itulah. Bukan guru biasa namanya, kalau ulun sebutkan guru murabi mursid itu bukan guru biasa. Ummu Aiman, guru kawa bepandir lawan diri sendiri kah? Jar pian tadi kada kita na bepandir, dia yang bepandir. Kita mendengarkan Ummu Aiman. Kalau di makam sir itu kita kada melalui lagi ke utak kita. Bigairi tiksa, bukannya kada diusahakan lagi. Berarti itu kalau dibukakan sir itu seperti itu. Makanya di dalam kitab Sirajut Talibin itu disebutkan ilham itu adalah ilqaul qalbi bil khair lal bil iktisab. Nah, itu bertemunya hati ini dengan kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala.
Jadi kebaikan khairin itu dibawa dengan isim nakirah, yaitu kebaikan nampaknya kebesaran Allah Ta'ala. Banyak kebaikan di situ. Arti banyak kebaikan itu bukan apa-apa, tapi itu adalah jamalullah, kamalullah. Artinya lebih baik daripada yang baik pian pandang. Itu kebaikan murni yang datang minallah. Itulah namanya ilmu rabbani namanya. Ilmu yang langsung Allah Subhanahu wa taala menitipkan di dalam kalbu kita, di dalam sir kita. Dia berpandir seorang itu. Nah, habis kita diberikan itu biasa ditutup, kita bisa kada ingat, tapi lezatnya ada. Nah, nanti kalau kita musahadah atau apa itu terbukanya yang dititipkan tadi itu. Waktu kita mendengarkan aja dia menjelaskan, itu sir namanya. Sir ketika itu, dan itu lezat. Kalau sir kita ini menghayal, kita lain. Itu bukan hayalan, pian kada ada merasakan menghayal, kada ada juga pian merasakan memikirkan. Dia itu berpandir seorangnya, Pak. Wallahu alam, itu kada kawan dikisahkan. Malam yadri lam yazuk. Langit biru. Assalamualaikum. Mohon ampun, maaf, minta halal guru engge al-bagira masalah sama-sama. Guru panah dalam jaro tauhid kayak apa guru? Iya kada bisa kita itu, kalau pian panahnya hanya pian merasakan. Cuma ulun kisahkan namanya tubadil, namanya langit biru lah. Tubadil itu kayak pian ini memusahadahkan misalnya Roma Irama atau Ronaldo kah, atau memusahadahkan siapa aja, pian rasakan diri pian itu gawianinya. Anggaplah misalnya artis itu gawiannya pian turuti, perilakunya pian turuti, sifatnya pian turuti. Nah suatu saat pian tuh merasa diri pian tuh artis, nah itu namanya pian tuh panah pada artis. Nah kayak itu juga dalam jalur tauhid pian meniadakan apal pian la ilaha illallah, la maujuda illallah, la qudrata illallah. Nanti diberikan Allah Ta'ala pian itu rasa kada maujud, rasa kada berisi sifat, rasa kada berisi apal. Nampak kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala tadi lawan pian. Nah itulah namanya jalur tauhid tenggelamnya. Jadi orang yang panah pada Syekh, panah pada Nur Muhammad itu pasti tenggelamnya nanti di jalur tauhid seberataan. Kada lewat jalur tauhid. Maksudnya di puncaknya itu tetap di tauhid. Artinya Nur Muhammadnya hilang, gurunya hilang, yang nampak apa? Jamalullah, kamalullah. Sifat af'al Allah Ta'ala aja yang nampak lagi. Fa inna ma tuwallu fasama wajhulah. Nah, seperti itulah. Malam yadri lam yajuk itulah. Minyak kada merasa kita baru pian tahu. Aku merasa si anu aja. Nah itu berarti panah pian dengan si anu. Itu berarti sampean sudah panah dengan si anu. Perasa diriku ini seperti anu ya. Nah, seperti bapakku ya. Artinya dia kada merasakan dirinya tetapi bapaknya. Nah, itu berarti itu panah dengan bapaknya. Nah, ketika seseorang itu menyatakan dirinya la maujuda, maka yang maujud itulah yang nampak. Ketika seorang menyatakan la fa'ila illallah, maka yang memperbuat itu nampak. Tapi ini baru perkataan. Yang merasa itu nanti zaukiyah kita, yang merasa tidak kita yang punya apal. Itu sempurna kita melihat apal kita. Nah itu namanya panah nanti. Seperti itu kepanaan itu di waktu berzikir merasa lezat dia, merasa nampak, merasa dekat, merasa diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Nah itu namanya panah nanti. Iya makam panah itu kalau dia yang awal, iya yang akhir, itu namanya sempurna namanya. Tidak ada lagi sampean mengerti awal akhir, tidak ada. Yang nampak tuh jamalullah aja, kamalullah. Huwal awalu wal akhiru, huwa zahiru, huwa batinu. Kembali innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baka dia dengan sifatnya, ini kadim dia dengan sifatnya. Jadi kada ada awal, kada ada akhir. Disitulah nampak sifat Allah Ta'ala itu semuanya adalah baka dan kadim. Dan maujud, yaitu kan ada lagi hamba. Munnya ada hamba, kalau ada masih aku ada. Nah itu berarti belum lenyap lagi, belum panah. Walaupun di awal kepanaan tuh sampean masih merasa. Kalau orang sampai terbuka sir atau tenggelam lama di dalam panah, dia kada merasa dirinya lagi. Kada ada. Di awal kita dibukakan tuh kita merasa sadar masih. Itu. Jadi kada ya, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang menantu perempuan tidak peduli sama perempuannya yang sudah tua, maksudnya itu termasuk nusut namanya. Ini termasuk ada berbakti durhaka namanya. Terlalu melihat pertanyaan.
Aslinya orang mana? Ahem, orang Kurau, orang Kalimantan Selatan. Guru orang yang duduk di makam Bakabila seperti apa guru? Itu pian aja merasakan. Cuma orang duduk di makam Bakabila ini ada di waktu panaknya, ada di waktu musahadahnya. Nah orang yang di waktu makam musahadahnya ini musahadah aja bahwasanya menyatakan dirinya kada maujud. Itu namanya di makam Bakabila. Semua yang ada padaku ini milik Allah Ta'ala. Itu di makam Bakabila. Tetapi di makam musahadah masih. Kalau di makam Bakabila yang dimaksudkan pian ini itu nanti yang sudah wasil itu di makam mahabbahnya. Di makam mahabbah itu kada nampak lagi nya, kada nampak semua perbuatannya itu dipanakkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak terusnya sudah. Kalau orang sudah wasil, kalau orang duduk di makam Bakabila sebelum wasil itu namanya di makam musyahadah, makam menyatakan perbuatanku kada maujud, diriku kada maujud, yang maujud cuma dia, yang baka cuma dia. Itu seperti itu memang perkataan batinnya. Kalau orang itu masih di makam musyahadah. Kalau orang yang sudah di makam wasil lalu dia kembali kepada makam musahadah itu nampak terus dahnya. Itulah makam mahabbah namanya. Makam mahabbah itu dia senantiasa kada menampakkan dirinya tidak nampak lagi. Yang nampak itu mara'aitu say'an ilallah qablah ba'dah ma'afihi. Kada ada nama yang nampak selain daripada senantiasa di waktu melihat sesuatu kah, sedang melihat sesuatu kah, waktu melihat sesuatu kah, atau sesudah melihat sesuatu, yang nampak apa? Sifat yang baka itu bang yang nampak. Zat yang baka itu bang yang nampak. Apal yang baka itu bang yang nampak. Jadi kedudukannya itu sayyidilah di makam musahadah, itu makam menyatakan kada baka aku. Itu duduk di makam baka namanya. Yaitu di makam musahadah. Tetapi kalau sudah wasil nanti kada itu makamnya. Beda nanti. Amin. Also, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah subuh itu bagus, saya bersedekah subuh itu 1.000 kah, 2.000 kah. Tapi yang bagus itu Mas Edna lah, yang bagus itu kalau pagi itu memberi makan orang, paling bagus, mengasih makan atau mentraktir kawan. Nah, habis subuh itu yang paling bagus. Kada jadi gue yang urusannya kayak ini aja teganal bersedekahnya. Gitu. Cuma yang paling bagus subuh itu bersedekah. Itu ada hadisnya lah, bersedekahnya itu memberi makan orang. Memakani orang, misalnya ada ke warung lah kita bayariakan. Bagus. Manatangi hajatan, tapi kita kada diundang orang, kada boleh, haram hukumnya. Kada diundang kalau kita umpat besarwan, itu haram hukumnya. Amin, also terima kasih. Kalau saya belum dapat guru seperti itu harus mempanakkan ke guru yang mana? Yang mana gurunya itu yang misalnya pian anggap orang itu adalah wali, murabi, mursyid. Nah itu pian cintai dulu. Karena syaratnya panah dengan guru murabi mursyid itu cinta dulu. Kalau kada cinta kada bisa panah. Ini kayak apa? Ini memusahadakan gurunya. Kalau kada cinta. Kalau nya cinta kan selalu nampak gurunya. Jadi mudah dia memanahkan gurunya. Makanya orang panah pada syekh itu syaratnya 1 dengan ada gurunya. 2 dekat dengan gurunya. 3 cinta dengan gurunya. Dekat kada cinta, kada bisa juga nya panah dengan gurunya. Kenapa? Karena kada terjali terus perbuatan gurunya di matanya, di hatinya, kada bisa nya panah. Kayak apanya anak mesra. Seperti itulah. Guru ulun anak batakon tentang sudah tadi. Maksud ulun sampai itu ya sampai hanya guru. Maksud sampai itu yang sampainya guru, yang sampai apanya? Wasil itu artinya terbukanya hijab atau bergantinya basariah dengan rabaniyah. Maksudnya tuh nampak tadi bang berganti. Maksudnya kita kadang merasa diri kita lagi itu sampai situ. Namanya wasil, namanya kalau di dalam ilmu hakikat. Jadi orang belajar ilmu hakikat tuh belum tentu wasil. Orang mengamalkan pun belum tentu wasil. Wasil itu perasaan kita ini diberikan jauqiyah, hilang rasa kita. Tidak ada murabi mursyid gimana guru. Banyak membaca salawat. Ahmad Paujilah. Kalau orang kada punya murabi mursyid banyak dibaca salawat. Karena salawat itulah nanti yang membimbingnya. Adakah yang kita berbuat salah atau dosa kontan dapat ganjarannya? Ada juga yang dapat ganjarannya. Cuma kita kada tahu. Hingga orang berbuat dosa itu pasti dapat ganjarannya.
Itu paling tidak rasa sedih di hatinya ada, rasa gelisah di hatinya, rasa gelisahnya itu ganjaran kontan ngarannya. Orang tuh misalnya berbuat maksiat, lalu di hatinya tuh ada gelisah di hatinya tuh ganjaran yang kontan namanya dengan diri kita. Itu diantaranya rasa gelisah kada tenang. Wal, terima kasih, masya Allah. Assalamualaikum Muhammad Syafi'i, masya Allah. Waalaikumsalam al-sukmat. Berpindah padilah akal batakun. Padilah akal ini membedakan antara baik dan buruk. Guru ilmu laduni Allah Ta'ala memperkenalkan dia. Iya boleh seperti itu. Yang laduni itu memang seperti itu. Ibnu Ma'aruf di antaranya. Laduni itu banyak. Kadang ilmu memadahkan ini enggak. Banyak. Kada dari ilmu laduni itu yang kita dapat, makanya ulun sebutakan laduni itu kalau di tingkatan sudah ma'rifat namanya sir, kalau bahasa umumnya ilham dari Allah Ta'ala. Laduni itu ilham, itulah yang memberikan petunjuk, menjelaskan. Jadi macam-macam nanti ilham itu ada berupa ilmu, ada berupa hikmah, ada berupa terbuka rasifat. Jadi laduni itu jangan pian anukan satu aja ilmu, kada itu kada itu. Pokoknya luas namanya laduni itu kan sudah di makamnya ke ilmunya Allah Ta'ala sudah. Jadi yang mana yang diberikan dengan kita itulah yang kita dapatkan nanti. Seperti itulah. Jadi pian kalau kada merasakan itu pian kada tahu laduni ini dikira ilmu terus kada. Ilmu rahasia bisa diberikan Allah Ta'ala. Itu bahagian daripada laduni dan itu diberikan ketika kita zaukiyah namanya. Waktu mendapatkan kada merasa lagi kita. Masya amin ya rabbal alamin dia nur al-bagira masya Allah Fatimah Timah bila memikirkan ilmu hakikat itu sama aja lah guru lawan musahadah, sama aja karena kita tuh berilmu hakikat itu kan artinya mengamalkan ilmu tauhid. Nah mengamalkan ilmu tauhid itu namanya masuk kepada hakikat. Misalnya Allah Ta'ala yang maha hidup, oh berarti aku kada hidup. Nah itu berarti masuk ke hakikat. Nah itu sama dengan musyahadah. Nah sama di sinilah orang musyahadah itu dikira-kira memikirkan Allah Ta'ala aja kada, memikirkan sifat Allah Ta'ala aja kada. Bisa jadi di dalam musyahadah itu nilainya adalah muhasabah, memikirkan diriku. Oh diriku nih ya Allah, lamahnya diriku nih ya Allah pian jadi akan ya Allah diriku nih kada berdaya di hadapan pian. Itu bagian daripada musyahadah. Kada memikirkan misalnya Allah Ta'ala maujud, aku kada maujud. Allah Ta'ala nang kidam, aku kada kidam. Kada mesti seperti itu. Itu musyahadah itu macam-macam. Jadi isinya ada tafakkur yang membawa kepada tauhid. Bisa juga muhasabah yang membawa kepada tauhid. Nah bila muhasabah nanti berbeda-beda. Nah hasil daripada tauhid itu nanti berbeda-beda yang diberikan jawab. Aja merasa dirinya itu misalnya ya Allah diri uluni daib banyak dosa. Itu nanti diberikan jawabnya bisa kita disuruh mengucap istighfar. Mengucap istighfar lalu timbul istighfar. Nah dengan istighfar itu nanti terbuka futuhat pian. Atau orang itu mentauhidkan Allah Ta'ala ya Allah kada mewujud uluni kada ada uluni bisa apa-apa semuanya pemberian pian. Nah itu bisa jadi kita merasa nanti diliputi oleh kesempurnaan Allah Ta'ala diri kita ini. Lalu kita mengucap subhanallah, masya Allah. Nah itu namanya zaukiyah. Itu namanya warid, namanya setelah musahadah lalu diberikan Allah Ta'ala warid. Nah warid itulah yang membawa kita kepada makam wasil nanti. Nah itulah dengan tafakur tadi dulu. Tapi ba'amaliyah pang dulu banyak. Bukan langsung bertafakur ada. Jadi kita itu beramaliyah itu ada yang secara lisan. Ada namanya tuh zikir. Namanya zikir zahar. Kalau tafakur itu sudah masuk kepada zikir. Namanya zikir sir. Jadi orang yang ahli itu dia kadang mesti membaca Quran setiap malam. Enggak. Kadang dia duduk aja di malam hari. Tapi pahalanya lebih besar daripada itu. Tafakur sa'ah khairum min sitina ibadah. Bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada 60 tahun beribadah. Ada yang mengatakan 1 tahun. Tergantung tafakurnya maksudnya. Tergantung tenggelamnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pray, terima kasih. Itu kalau pian belajar berdua misalnya dengan guru, itu pian cepat paham. Cari guru nang ahli musahadah. Ahli musahadah beliau bisa merasa makan di dalam dia jalur tauhid. Sidin bisa merasa makan. Atau di jalur Nur Muhammad, Sidin bisa merasa makan kalau kita belajar berdua. Belajar berdua. Sebentar aja kalau pian bujur-bujur hati bertakluk tuh langsung bisa panah dengan guru yang seperti itu. Asalkan gurunya sudah jua wasil. Karena guru yang wasil itu kan mudah mewasilkan orang. Artinya guru yang wasil itu kalau diberikan Allah Ta'ala ketika dia mengajar itu zaukiyah, diberikan Allah Ta'ala dalam kepanaan dan kita bertakluk dengan sidin, kita bisa ikut panah dengan sidin. Kalau ada sidin asik sidin tenggelam di sir sidin. Nah sirnya itu yang membawa kita ke makam panah. Kita tidak mendapatkan sir, tetapi sir dari guru yang diucapkan guru di hadapan kita itu petunjuk tuh untuk kita tenggelam di dalam sirnya itu. Jadi kali hati guru itu kalau tenggelam di dalam sir, nah itu pian ikuti perkataan beliau karena bukan perkataan beliau. Sidin itu berarti sudah sirnya yang memadahkan ikam kayak ini, langsung bisa panah pian di hadapan sidin. Kenapa? Asal ikuti aja perkataan sidin itu. Oh jadi sidin ikam ya ini ya. Itu langsung biasanya itu bisa dapat orang itu tenggelam. Kita kada bisa memperoleh sir karena keilmuan kita kada ada. Nah, tetapi kayak apa guru itu supaya sidin terbuka sir sidin. Terbuka sir sidin, nah berarti sidin kada berpandir. Sidin ikut di situ berarti. Mudahan pian paham yang ulun padahkan lah. Mudahan pian paham. Jadi seperti itu. Intinya seperti inilah. Kalau kita itu berhadapan dengan guru yang panah, yang guru yang dalam keadaan zauknya keluar. Itu kalau sidin menyuruh kita empanahkan diri ikam. Itu sidin sebenarnya mendengarkan. Sidin itu sebenarnya disuruh memanahkan oleh sirnya. Bukan sidin yang berpandir. Tapi itu sir di dalamnya. Orang itu merasakan jauh. Di dalam hatinya itu merasa lecet nampak. Nah yang itu yang berpandir itu. Sidin cuma benganga aja. Sidin pun umpat di situ memanahkan dirinya. Nah, sedangkan kita tadi itu memasrahkan diri kita kepada guru. Kita kada dapat sir sendiri untuk untuk sampai kepada makam wasil, tetapi melalui mulut guru yang panah tadi kita dapat sirnya langsung. Nah, itu namanya sama di waktu ketika itu kita tuh beriringan dengan guru menuju makam wasil tadi itu. Gurunya itu mendapat sir batiniahnya, langsung sidin merasakan, dibimbing. Dengan batiniahnya kita mendengarkan, tapi dengan pasrah mendengarkan, tapi ikuti perkataan tadi. Karena itu bukan perkataan guru tadi sudah. Tetapi itu langsung dibimbing, maksudnya menuju sir. Karena guru kita tadi terlebih dahulu mendapatkan warid. Sedangkan kita kadang mendapatkan warid ketika dia berbicara tuh. Dia mendapatkan warid. Ketika dia menjelaskan ilmu, dia mendapatkan warid langsung. Karena waktu dia berbicara ilmu, dia menenggelamkan dirinya di dalam ilmu. Sehingga ilmu itulah yang membuka rahasia ilmu itu. Ikuti pembicaraan sidin. Nah itu bisa pian panah. Melalui sir guru namanya. Nah itu melalui warid guru namanya. Nah, ulun guru kada bisa. Ulun pasrah aja dengan guru ya. Pasrah aja waktu di hadapan sidin. Nah kalau gurunya panah, pian pasrah bisa panah pian. Asalkan pian ada di hati guru. Karena yang panah itu adalah basirahnya. Ketika basirah itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang basirahnya. Mata batinnya itu hilang, meliputi dirinya. Hilang, yang nampak itu yang memandang itu, yaitu minallahnya, rahmat dari Allah Ta'alanya, yaitu terbukanya, merasanya dia itu diliputi tadi ketika dipandang. Makanya kalau orang adalah dipandang oleh Allah Ta'ala dalam artian yaitu wasil tadi ngarannya, itu dia kadang merasa itulah makam panah. Maksudnya bahasanya itu seolah-olah dipandang, seolah-olah seperti itu. Karena tamsilnya seperti ini. Pian tuh misalnya ada tuan guru yang pian kagumi. Ketika sidin memandang kita itu, dipandang sidin kita, dilihat sidin, kita tuh rasa lenyap. Rasa himung benar, rasa gembira benar. Nah seperti itulah pandangan Allah Ta'ala. Ketika dipandangnya, maka lenyaplah seluruh kita. Itulah namanya makam wasil itu. Nah jadi kayak apa supaya dipandangnya itu? Supaya bisa dia mandang, bersihkan hati pian. Jangan ada akuan bahasanya tuh. Serahkan diri pian, ulun berpasrah aja dengan pian ya. Ujar Allah Ta'ala, ku ragep ikam. Ku pandang ikam. Karena ikam menyerahkan lawan aku, ini aku aja sidin.
Seperti itu. Ikam kada beisi apal, aku ni apal ko jadi. Ikam kada beisi mewujud, ni wujud ko jadi. Dinampakkan di mana? Dirasakan di mana? Di batang tubuh kita. Seluruhnya dirasakan. Jadi kita kada lagi ibarat orang itu dipeluk orang yang paling agung, paling mulia, dia kada merasa lagi dirinya mewujud di ketika itu. Biar misalnya tamu presiden, wah ditapuk presiden di bahu, biar rasa kada berjejak di tanah lagi, kumpira benar hilang. Nah itu kenapa? Karena jalalnya daripada yang memandang, yang memeluk tadi itu mesra dengan diri kita. Kita merasakan keasikannya saja. Itu bahasanya itu seperti itu. Padahal itu lebih lezat daripada itu. Lebih lezat daripada itu. Budi Uno. Terima kasih hadiahnya. Masya Allah. Amin. Adi T. Konder. Sirik hapi wa hapi. Kayak apa guru penjelasannya? Sirik hapi itu diantaranya ria. Sirik hapi namanya. Itu diantaranya. Itu sirik hapi. Sirik hapi lah hapiul hapi itu dia merasa pulang. Merasa dirinya ada. Nah itu sirikul hapi ul hapi namanya. Kalau ria itu sirik maksudnya berharap dengan orang. Man amila li ajlin nas bahwa sirkun. Man taraka wan apa dia budaya adalah orang yang beramaliyah karena manusia itu adalah ria namanya. Barang siapa meninggalkan amal karena manusia itu namanya syirik. Nah, syirikul hapi wal hapi, syirik yang hapi itu ria, ujub itu termasuk syirik hapi namanya. Karena dia menserikatakan amalnya dengan dirinya. Adalah syirikul hapi wal hapi yaitu menyandarkan amalnya dengan dirinya, fadilat amaliyahnya. Itu termasuk syirik hapi juga, tapi tul hapi wal hapi yaitu dia merasa dirinya maujud, merasa dirinya beramaliyah, kada memandang yang memberi amaliyah. Jadi orang itu bersih ketika dia beramaliyah itu dia kada memandang dirinya mampu beramaliyah. Nah itu baru bersih. Kada syirik hafi namanya. Jadi syirik hafi itu nanti banyak pian mengerti sendiri kita. Ingin mengerti sendiri dalam artian apabila sudah menghilangkan itu pian, kenapa aku mengharapkan fadilat? Kenapa aku mengharapkan surga? Mengapa aku minta hindarkan neraka? Sedangkan neraka, surga, amaliyah, fadilat aku ini makhluk Allah Ta'ala. Jadi kita beramaliyah itu berarti bukan untuk Allah Ta'ala, tetapi untuk makhluk juga. Amal, pahala dijadikan Allah Ta'ala, surga dijadikan Allah Ta'ala, neraka dijadikan Allah Ta'ala. Kenapa pian beramaliyah? Hendak lawan itu, hendak surga, hendak terhindar dari neraka. Berarti beramaliyah pian itu kita ini bukan kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada makhluk juga. Nah itu bertingkat berarti merasa kita syirik sudah, merasa kita itu bilang mau macam-macamnya hendak jadi wali, hendak banyak dua kali syirik namanya, yaitu khafiul hapinya harus ditinggalkan. Jadi kayak apa? Memandang kita beramaliyah itu kita kadang mampu beramaliyah, lalu kita pandang beramaliyah ini karena rahmat Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu musahadahnya di Nur Muhammad, dia beramaliyah itu timbul amaliyahnya itu karena kenyataan rahmatnya Allah Ta'ala yaitu Nur Muhammad. Kalau ini di jalur tauhid memandang bahwasanya kada bisa beramaliyah kecuali yang beramaliyah ini kenyataan afalnya Allah Ta'ala, kenyataan sifatnya Allah Ta'ala. Nah, terhindar daripada syirik wal khafi namanya. Karena apa? Karena dia menyaksikan di makam musyahadah dia itu beramaliyah. Artinya menyaksikan dirinya kada mampu beribadah. Berarti memandang siapa yang memampukan dia beribadah. Terhindar dari syirik. Namanya beramaliyah seperti itu sudah masuk kepada makam musyahadah namanya atau muraqabah. Itulah pandangan orang salikin. Zahirnya beramaliyah, batinnya menyaksikan. Anta budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarak. Tarkul amal li ajlin nasriyaun. Wa tarkul amal li ajlina sirkun. Bujur itu. Pana dulu hanyar baka atau baka dulu supaya nyaman pana ke Ahmad. Pana dan baka itu kada bisa-bisa. Ada bisa-bisa. Kata-katanya aja pana ul pananya. Nggih, kada kaita. Pana itu langsung baka dia. Dia tahu lah kenapa jadi memadahkan kayak itu. Padakan.
Orang yang panah itu kan panah pada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu baka enggak? Baka. Ini sifat Allah Ta'ala itu seberataan baka. Wujudnya baka. Zatnya baka. Apalnya baka. Iyalah. Amun orang panah pada Allah Ta'ala aja. Berarti dia ketika panah dengan Allah Ta'ala itu siapa nama wujud? Apal yang baka. Apal yang baka. Sifat yang baka. Zat yang baka. Artinya orang itu makanya disebut orang itu diliputi namanya. Diliputi zat Allah Ta'ala aja. Zat yang mana? Zat yang baka. Diliputi sifat Allah Ta'ala aja. Sifat yang mana? Iya yang baka aja. Karena dia panah di sifat itu. Bahasa orang itu ini kita nah. Ini kita nang kada baka. Tak masuk di sifat yang baka. Ketika kita panah itu kan artinya hilang kita. Blek hilang. Tak masuk di mana kita ini? Hilangnya di mana? Di sifat, di zat, di apal yang baka. Jadi ketika panah itu orang langsung merasakan zat yang baka, sifat yang baka. Jadi panah dan baka itu kada bisa dipisahkan. Cuma kena jauqiahnya berbeda. Bila ia merasa baka berarti itu karena makamnya murakabah di waktu panahnya. Nah kalau dia itu misalnya di makamnya tadi itu panah pada sifat misalnya atau pada apa itu kadang-kadang bisa kita lah panah pada sifat aku menentukan panah pada sifatnya jada itu zauqiyah yang diberikan Allah Ta'ala karena kita tuh panah pada sifat misalnya kita ini mendengar suara kita tuh bagus nah itu berarti di sifat namanya panahnya di kalam kita kalau kita bergerak nanti itu rasa nyaman rasa sempurna gerak kita ini nah itu berarti pian di apal nanti dibukakan Allah Ta'ala namanya panahnya di apal. Kalau pian melihat batang tubuh pian kada bisa lagi pian berbunyi, kada bisa lagi tidak bisa lagi bersuara tapi merasa licet. Oh, batang tubuh pian ini diliputi bergerak licet. Bapak babi zikir licet. Nah, berarti itu panah pada zat berarti pian. Bila panah pada zat itu berarti terhimpun panah pada sifat, panah pada afalnya. Nah, karena di zat itu afal itu di zat, di sifat itu di zat letaknya. Malam ya diri lamnya itu. Kada kawai itu pian. Jadi panah itu kita kadang dibukakan asik kita ini bergerak aja asik waktu di panah itu. Bila kada bergerak kada asik berarti pian itu diapal berarti diapal karena pian menggerakkan asik. Berarti diapal dibukakan. Kalau pian misalnya semakin mengucap subhanallah, subhanallah telinga mendengar asik, mulut mengucapnya asik sampai lebur. Kalau kita mengucap subhanallah tuh nampak tenggelam kita dengan ucapan kita itu. Nah berarti di sifat tuh bisa terbukanya. Yang merasakan di sifat dia apal tuh pian aja kena. Kada ada orang lain. Ulun guru anak waktu panah anak di sifat. Dah bisa. Dah bisa. Ini seorangnya timbulnya. Kada bisa. Sama kita tuh melihat presiden. Pian melihat wah bungasnya aja. Berarti pian dipanahkan di bungasnya. Misalnya melihat presiden. Wah agungnya sidin ini aja. Berarti pian dilihatkan keagungannya. Gagahnya presiden ya. Berarti pian dipanahkan di zatnya. Nah kayak itu tuh orang tuh kalau panah itu yang mana dinampakkan di hati kita. Kawan dihiga melihat kendaraannya bagus. Kawan dihiga kita melihat mobilnya yang bagus. Kendaraan melihat itu merupanya yang bagus. Ada yang lain melihat geraknya yang bagus presiden. Nah kayak itulah orang itu. Walaupun sama kedudukannya di makam salikin untuk mencapai makam ma'rifat, tetapi ketika dibukakan waktu jauqiahnya berbeda. Waktu panahnya berbeda dan basariah yang dibukakan jauhnya itu berbeda. Ada seperti ini, ada di sifat, ada di apa. Nah itu makanya pian harus tahu. Tetapi orang itu apabila dibukakan pintu ma'rifat itu dibukakan. Nah, kita tutup. Alah, lanjutnya dulu. Hilangnya, udah kawal, apa hilang? Apakah orang yang sudah wasil jajab di hatinya masih ada rasa khauf? Nah, justru dengan dia itu timbul raja dan khaufnya karena saat itu sudah panah. Kalau waktu panahnya tidak ada. Kecuali di awal kepanahan itu ada. Di awal panahan itu asik aja. Tetapi kalau sudah apa namanya
sudah kembali nanti baru raja khauf itu ada terus. Kenapa jadi raja dan khauf itu ada? Karena dia kembali kepada makam musyahadah, menyaksikan dirinya kada sempurna, menyaksikan Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi itu raja dan khauf itu setelah kembali. Kalau inya waktu panah ada. Kalau ada raja khauf berarti kada panah namanya. Kembalinya setelah kembali kan orang itu pandangannya fanafilah bakabillah sudah. Di pandangan mahabbah nampak terus kebesaran Allah Ta'ala. Itu ada raja dan khaufnya. Begitu juga kalau orang sebelum makam panah. Jadi di waktu kepanaan itu kada ada raja khauf. Nah, tetapi kalau sudah kembali daripada kepanaan itu pasti raja khauf. Kenapa? Karena dia senantiasa sudah di makam panah, namanya di makam musyahadah terus. Jadi orang yang merasakan raja khauf itu ketika di makam musyahadah. Apa gara musyahadah guru? Ketika orang itu musyahadah raja dan khaufnya. Inya menyaksikan dirinya kada kau bergerak kecuali digerakkan. Jadi ketika dia bergerak mengharapkan digerakkan Allah Ta'ala. Yalah, khauf takutnya kalau kada digerakkan. Ketika dia beramaliyah takutnya amaliyah kada diterima. Karena dia merasa dirinya kada sempurna. Raja mengharap dia amaliyahnya sempurna. Kenapa? Karena dia senantiasa menyaksikan dirinya kada sempurna. Itu raja dan khauf itu timbul karena musyahadah. Menyaksikan kesempurnaan itu Allah Ta'ala. Punya Allah Ta'ala sedangkan dia kada sempurna. Paham lah pian? Itu raja khauf itu. Jadi orang di makam wasil itu ketika dia kembali itu raja dan khaufnya itu lebih tambah tinggi. Karena apa? Karena sudah dirasakan zat yang sempurna tadi, sifat yang sempurna tadi dengan dia. Semakin dia merasakan semakin terbuka rahasia dirinya. Apa rahasia dirinya? Kada sempurna. Melihat bujur dirinya ini, benar-benar melihat dirinya ini bergerak, digerakkan. Berkehendak diberi Allah Ta'ala kehendak. Ilmu diberi Allah Ta'ala ilmu. Di situ makin raja dan khaufnya. Makanya orang yang sudah wasil itu kada sombongnya, kada baunya sombong. Nah itu, sampai guru ulun itu kada waninya menyuruh orang. Memati samutnya kada wani sidin. Kenapa? Karena sidin itu melihat hak Allah Ta'ala di situ. Melihat kesempurnaan Allah Ta'ala itu setiap makhluk. Ya, jadi kalau orang ahli hakikat misalnya mengaku ma'rifat, penamparan, penyarikan, nah bisa jadi itu kalau ia menutupi. Tapi kalau orang ahli marifat dia itu menutupi bukan menyakiti hati orang. Dia menutupi dengan kegilaannya dengan Allah Ta'ala. Bukan menjadi penamparan, penyarikan. Aku guru penamparan ini, penyarikan ini karena menutupi aku ya. Bah, dia sombong itu. Lain. Orang itu menutupinya dengan hal tajalinya Allah Ta'ala itu asyik dia. Dia asyik dengan dirinya sendiri menutupinya. Yang asyik beruku, kada tahu apa dengan orang. Kada pernahnya menyakiti orang. Kenapa? Karena setiap gerak pandangan penglihatannya itu sudah nampak kesempurnaan Allah Ta'ala. Di situ guru kita rancak tuh ada wani menyuruh orang. Kenapa? Karena dia kada bisa kehendak Allah Ta'ala yang ada. Kada bisa menyariki orang. Bila menyariki orang berarti menganggap yang disariki itu kada sempurna. Berarti dia merasa sempurna. Berarti kada nampak sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu di batinnya. Berarti orang yang nampak di batinnya itu kesempurnaan Allah Ta'ala, dia baik dengan orang. Latif dengan orang. Kenapa? Lembut dengan orang. Ya sampai tadi menyuruh orangnya kada berani. Bila menyuruh orang berarti merasa mempunyai kudrat. Nah, seperti itu. Bila memati makhluk mengambil hak Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang berhak mengambil. Makanya guru kita itu ada yang kada berani memati samud, kada berani menyuruh orang. Itu diantara guru-guru kita, guru ulun seperti itu. Nah, guru ulun. Karena apa? Karena orang itu di makam namanya baka billah, fana billah. Senantiasa nampaknya sifat yang baka dan fana dia di sifat itu. Jadi merasa bujur-bujur menyuruh orang kada berani. Luar biasa. Nah, itu orang yang bujur-bujur namanya setiap harinya fana billah, baka billah. Sudah di makam mahabbah namanya. Selalu nampak. Mau ambil roti ini kada wani karena hak kekasihku. Kamu memati samud kenapa itu hak pian ya Allah Ta'ala bukan ulun. Nah, itu. Makanya bagus tuh melihat film Sunan Kalijaga itu. Ujar gurunya apa? Ujar Sunan Bonang, aku ini menangis bukan karena aku jatuh, tetapi rumput yang ku cabut ini aku mengambil nyawanya, bukan hak aku mengambilnya. Nah, itu sebenarnya pelajaran tasawuf luar biasa tuh. Guru kita tuh kada berani menabang pohon. Itu guru ulun itu. Karena senantiasa nampaknya itu.
menyarikan kada sejan menyariki orang aja bang anu bang cencang mau banyak mana pertanyaan pian nak kada jawab ulun kayaknya nih. Kenapa wajah mursid? Mursid sering tampak seperti wajah ayah saya guru. Nah bisa jadi abah pian itu asa guru dengan pian, bisa jadi. Bisa juga abah pian itu sudah terdahulu wasil dari dengan guru pian kada tahu. Bisa jadi. Itu rahasianya tanyakan aja dengan guru. Tapi kalau nya bisanya murabi mursid itu misalnya tampak abah aja nampak. Bisa jadi melalui abah pian itu wasilnya kena. Seperti itu. Wajah ayah saya aja. Berarti amun sidin hidup berarti pian minta bimbing sidin aja. Amun abah pian yang hidup masih minta bimbing sidin. Berarti sidin ada merahasiakan sidin kada ketahuan, misalnya keilmuan sidin kada ketahuan. Nah itu pian tanyakan itu. Bisa jadi sidin sebenarnya murabi pian. Karena yang dinampakkan itu misalnya orang anak bermimpi Rasulullah disambat orang nih Rasulullah jerang. Tapi rupanya rupa guru itu berarti sidin khalifah daripada Rasulullah. Kenapa guru hati kita nih kosong? Kosongnya seperti apa dulu? Kalau pian dalam perjalanan salik itu biasa diberikan kosong dulu hati itu. Kosong hampa, waktu ba'amaliyah hampa. Itu pian bertanyakan dengan guru pian dulu. Dengan guru pian. Karena bila kosong itu biasanya transisi amaliyah kita. Waktu kita beramaliyah itu benar-benar dirasakan kekosongan hati. Kekosongan hati itu antara dua nanti. Antara yakin dan kada yakin. Artinya untuk biasa kita tuh sudah kayak busan beramaliyah lalu kosong, malas beramaliyah kayaknya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu lah. Kosong itu rasa hampa itu bisa ada biasanya. Itu bisa menggugurkan kita itu di makam di makam salikin. Tapi kalau kosongnya ingat dengan Allah Ta'ala, sadar, itu berarti hendak naik makam ke makam tajrid. Kalau sembahyang, waktu sembahyang ingat dosa-dosa lalu menangis. Asal jangan bersisigan aja, asal jangan batal sembahyangnya. Nah berarti kalau mau di dalam ilmu hakikat pulang syariatnya dipasahkan dulu. Ke syariat itu kalau menangis berseduh-seduh, kalau mengeluarkan air mata aja tidak batal. Tapi kalau terseduh-seduh membatalkan. Nah secara hakikatnya namanya ketika kita sembahyang itu berarti dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Itu warid namanya. Warid yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala di basiriyah kita. Jadi warid itu kada mesti amaliyah. Kita misalnya ingat dosa kita bisa. Ingat diri kita ini lemah bisa. Nah itu dengan itu kita tuh nanti merasakan lecet di waktu sembahyang itu. Ingat dosa itu lalu beristighfar di dalam hati. Jangan beristighfar di luar lah. Beristighfar di dalam hati, ingat dengan bacaan itu, ingat rasa dekat dengan Allah Ta'ala, sebab diingatkan dosa tadi itu. Bisa juga kita sujud lama dengan dengan ingat dosa tadi. Di situ kita merasakan kelejatan. Kenapa? Siapa yang membawa lejat tadi? Yaitu diingatkan dosa tadi dibukakan. Perasaan berdosa dibukakan Allah Ta'ala. Itu warid namanya. Warid namanya. Kalau membaca ayat aja waktu menangis kada jelas kada apa-apa, asalkan jangan Fatihah. Jangan Fatihah. Kalau Fatihah kada boleh, harus jelas. Makanya ilmu hakikat itu harus disesuaikan dengan ilmu syariat dulu. Kalau syariatnya misalnya kada jelas, ulun gurau karena jauh kada jelas lagi, tinggalkan, batal sembahyang. Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Berarti pian tenggelam di lautan ma'rifat itu. Pian kada kau lagi sembahyang di ketika itu. Batal sudah sembahyang pian. Ketika itu jara di Quran itu kalau terjemahnya secara ilmu hakikat wala taqrabus shalah, janganlah engkau mendekati akan itu sembahyang wa antum sukara, sedangkan hal keadaan engkau itu mabuk di lautan ma'rifat. Nah itu orang itu hilang basaria kita. Nah itu batal sudah sembahyang kita.
Kita kada ingat lagi yang dibaca, kada paham lagi, kada mengerti lagi, asik rokok kada mengerti lagi, sujud kada mengerti lagi, ya sudah hampir sembahyang kada ada lagi, kada hendak sembahyang meluncat sudah daripada sembahyang, keasikan rakaat kada ingat lagi, nah itu rokok kada ingat lagi, asik terus. Kalau sujud, kalau wasan sujud bisa sampai setengah malaman. Kalau asik masih normal aja bisa sujudnya lama itu, lama sujudnya, berdirinya bisa juga lama karena asik. Asiknya sembahyang itu asik, baca kada bacaan lagi tapi asik. Nah itu bisa orang itu seperti itu, dibukakan futuhatnya ketika dia sembahyang. Dia sadarnya berdiri, cuma asik, asik pak. Sujudnya tuh lama sujudnya, karena apa? Karena asik bersujud di hadapannya, seolah-olah seperti itu. Tapi dia asik seolah-olah berbicara sudah. Nah ini sembahyangnya salah guru. Kalau yang wajibnya dibacanya itu tetap sah. Kalau gawian PLY-nya digawinya seperti biasa sah. Tapi kalau nya sudah serasa meluncat, serasa asik, tangannya sudah macam-macam saking asiknya itu batal sembahyangnya dah. Kada mukalaf lagi dia. Berarti sudah sampai sirnya itu menenggelamkan dia, kada sadar lagi dengan sembahyang. Wala taqrabus shalah wa antum suqara. Jangan kita itu sembahyang ujar Sidin dalam keadaan kita tuh mabuk dengan kesempurnaan Allah Ta'ala lagi. Dah usah dulu. Ini kada mukalaf lagi, akalnya hilang sudah. Namun sudah kembali nanti kalau kaliwatan di qada. Pian kada bisa merasakan asik lagi. Abdul Hadilah. Guru jadi saat sujud apa yang dibaca di dalam hati saking asiknya. Kalau pian asik itu kan pian tahu apa yang di hati pian itu yang menjadikan dia asik itu. Hendaknya apa? Membaca istighfar, memuji dalam hati itu timbul sendirinya. Kada ada lagi tuntunan guru. Kalau jor ulun baca istighfar tidak mungkin. Ulun guru kada mungkin membaca istighfar. Soalnya ulun lagi asik melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Berarti di dalam hati pian itu bisa mengucap subhanallah. Kalau pian itu waktu sujud itu dilihatkan kealpaan pian, kepakiran pian, kekurangan pian, bisa pian mengucap istighfar. Jadi di waktu kita asik itu kalimat yang keluar dari mulut kita ini bukan berdasarkan wiritan tetapi berdasarkan warid yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita. Makanya jarulun ketika kita itu merasakan diri kita ini sempurna dijadikan Allah Ta'ala, waridnya pasti mengucap dalam hati kita ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kita seorang yang timbul itu di mana? Di sini. Kada lagi wiritan kita. Itulah warid, namanya berwiridlah dengan warid. Bukan berwirid yang diberikan guru lagi. Guru itu membuka warid. Wiritan guru itu membuka warid. Setelah warid terbuka, berwiridlah dengan warid itu. Kada mesti mengucap subhanallah, kada mesti mengucap Allahu Akbar, kada mesti mengucap Allah, tidak mesti. Bisa juga ini berdiam aja nanti waridnya itu. Atau bisa aja berjalan aja disuruhnya. Semakin dia berjalan semakin nampak, semakin dia berkuciak misalnya, berteriak aja ya bisa jadi seperti itunya. Kenapa? Karena semakin dia teriakan hilang dia dalam teriakan itu. Karena nampaknya, karena yang disuruhnya ini apa? Makanya wirid begandang orang, bijugit orang bisa jadi. Kada mesti pian datang warid itu seperti itu. Jadi wiritannya apa aja? Iya itu tadi. Makam kita posisi tangga ke berapakah? Bila pian adalah berzikir biasa aja, hati kada batawajuh. Hati kada ingat, berarti pian di makam awam. Bila pian adalah berzikir rasa menyaksikan, berarti pian di makam salikin. Bila pian berzikir nampak kebesaran Allah Ta'ala, berarti pian di makam wasilin. Jadi menentukan makam itu, melihat makam itu di mana. Pian kena mengerti sendiri setelah dibukakan. Ini maksudnya tahapan secara ilmunya. Kalau orang beramalia batinnya kada hadir, ya di tangketan awam. Kalau batinnya hadir, dia berwiritan terasa menyaksikan di tingkatan salikin. Kalau dia berwiritan merasa jamalullah, kamalullah meliputinya, berarti di tingkatan wasilin.
Nah di tingkatan kayak ini kawak kita padahkan ilmu seperti itu. Tetapi kalau di tingkatan wasilin nanti kadang mengerti lagi nya tingkatan. Kenapa? Karena dia senantiasa sudah diliputi jamalullah. Nah ketika disiputi jamalullah itu dia kadang mengerti di tingkatan mana. Yang jelas dia tenggelam di sifat Allah Ta'ala. Semakin banyak dibukakan sifat Allah Ta'ala, semakin tinggi makamnya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa makin tinggi guru? Karena rahasianya terbuka. Misalnya ulun tuh memadahkan pian ini, nah warnanya apa? Oranye. Nah berarti tingkatan pian cuma tahu di warna. Ketika ulun sambatakan ini warna ini, yang oranye ini, benda ini tutup betul. Nah berarti pian lebih tinggi makamnya daripada orang yang tahu warnanya saja. Lalu ada lagi terbuka orang itu tutup betul itu terbuat dari plastik. Nah lebih tinggi lagi daripada tahunya yang bahwasanya ini tutup betul. Tutup betul ini bahannya ini lebih sempurna lagi. Seperti itulah sir namanya. Ketika seseorang itu diberikan terbuka futuhat, mengerti dia ini tutup betul. Tapi belum tahu rahasia tutup betulnya itu. Ketika sir itu terbuka, maka sir itulah yang membuka rahasia tutup betul ini. Ketika orang itu panapillah, maka rahasia daripada sifat apal itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Berarti lebih tinggi makamnya daripada terbuka aja dengan Allah Ta'ala. Terbuka futuhat. Nah itulah namanya sir, asror namanya jadinya terus. Sampai hari kiamat tingkatan orang itu berbeda makam mahabbahnya, berbeda juga makam terbukanya rahasia. Pian kenal dengan ulun, nama ulun, pian kenal. Tapi pian belum pernah lagi melihat batis ulun. Kemana kalau ulun nampakkan batis ulun, pian lebih kenal ulun. Oh batis sidin kayak ini. Nah itu ulun padahkan pulang timbangan ulun. Oh lebih kenal lagi berat sidin kayak ini. Nah, berat ulun kayak ini. Ulun padahkan lagi anak ulun, bini ulun, rumah ulun. Oh lebih kenal lagi. Seperti itulah orang itu ketika makam ma'rifat itu dibukakan Allah Ta'ala sir. Dia membuka rahasia sifat, membuka rahasia apal, membuka rahasia zat. Nah, itulah semakin dibukakan, semakin dia bertambah ma'rifat. Semakin dia dibukakan, semakin sempurna dia mengenal. Jadi tidak ada habisnya mengenal Allah Ta'ala itu. Nah, semakin dibukakan kesempurnaan, semakin mahabbah. Semakin mahabbah dia semakin kada bisa lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makam wali itu kenapa berbeda-beda tingkatannya. Semua orang kan merasakan kaguru. Nah, semua orang akan merasakan ke tingkatan-tingkatan itu. Kalau di tingkatan masih belajar beramalia merasakan dia tergantung pian aja. Kalau nang masalah dibukakan tuh tergantung Allah Ta'ala. Pian beramalia masih musahada, beramalia belum tentu dibukakan. Tapi pian sudah. Misalnya kalau sembahyang, pian ini ingat. Nah berarti kan lebih tinggi nilainya. Misalnya orang berzikir, la ilaha illallah. Mulutnya saja itu tidak lebih tinggi daripada orang yang mulutnya berzikir, batinnya berzikir. Lebih tinggi. Nanti ada lagi yang lebih tinggi. Orang itu berzikir, batinnya berzikir, dia menyaksikan siapa yang berzikir. Lebih tinggi lagi makamnya. Seperti itu. Nah, siapa yang memampukan dia berzikir? Lebih makamnya dizikir aja. Orang duduk seperti ini. Duduk. Ada yang duduk itu kosong aja. Bertafakur kada, berarti kosong nilainya. Bisa aja ulun duduk goreng memikirkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Berarti naik makam pian. Daripada zikir kepada mengingat yang dizikiri. Nah, lebih naik makamnya, kedudukan pian. Kalau pian menggerakkan tangan, pian merasa bergerak tidak lebih tinggi, merasakan bergerak itu ketika dia menyaksikan gerakku ini digerakkan Allah Ta'ala. Nah lebih tinggi makamnya. Terus seperti itu dulu sampai nanti dirasakan tidak mempunyai gerak. Nah itulah makam panah. Jadi kalau kita di makam ikhtiar namanya, di makam salikin ini, yaitu kita bisa mengetahui kedudukan kita. Wah, kone berarti kosong hari ini beribadah, merasa aku yang beribadah. Kira ada waktu khusyuknya, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, merasa kesempurnaan. Nah, berarti lebih tinggi dari semalam konenya. Kalau sudah di makam ini, kadang mesti waktu beribadah, karena beribadahnya sudah dawam, zikirnya sudah dawam, tidak pasti lisan. Tetapi di makam orang yang hendak mencapai makam yang tinggi, di makam namanya puasil tadi itu, zikirnya dawam.
bergeraknya jadi zikir, melihatnya menjadi zikir, mendengarnya jadi zikir. Kenapa? Karena semuanya mengingatkan akan yang menjadikan bergeraknya, menjadikan melihatnya, menjadikan mendengarnya. Itulah makam musyahadah dia, menyaksikan dirinya ini adalah kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batang tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu menjadi zikir dah. Karena dia apa? Kenyataan la ilaha illallah, bergeraknya jadi zikir, berdiamnya jadi zikir, bertunduknya jadi zikir, berapa jadi zikir. Artinya dia menyaksikan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilahi ma'adahu. Menyaksikan di batang tubuhnya ini kenyataan sifat af'al Allah taala. Ah, disitulah namanya zikir sir namanya. Jadi ini berdiam, kada berzikir. Melihat aja setiap hari berduduk. Kada apa-apa. Inya karena dia cuma merasa makan aja. Merasa makan artinya memanakan dirinya. Zikirnya itu ditariknya napasnya, digerakkan tangannya, dipandangnya dirinya. Zikirnya kayak itu aja. Kadang noleh. Dia. Kenapa? Karena batang tubuhnya ini sudah jadi zikir. Bukan jadi zikir lagi, nampak yang dizikir itu pada dirinya. Jadi zikirnya lebih abdal dia itu. Kadang kureheng. Senyumnya jadi zikir. Pandangannya jadi zikir karena dia melihat dirinya jadi zikir. Kenapa? Dia melihat dirinya ini kada maujud. Yang maujud itu kesempurnaan yang menjadikan dirinya maujud. Apalagi dia bisa memandang nanti. Dan waktu memandang itu dia kada merasa dirinya memandang. Tetapi yang memandang itulah yang dipandang. Wah, terlalu tinggi kena pian. Bisa hamuk pian kalau sampai ke itu. Semakin tinggi makam orang itu, Abah Wayula, makin ketujuhnya sembahyang. Aneh aja orang belajar tasawuf ini. Kecuali pian gila. Waktu pian gila kada ada lagi merasakan diri pian. Ayo pian kada sembahyang anak puasa. Pian kada mengerti lagi duit 1.000, 5.000, 100.000 ada mengerti lagi pian. Bibinian kada mengerti lagi pian. Itu di makam gila itu ada mengarah kada sembahyang. Pian kada waras juga lagi. Amun makamnya masih makam aku di ma'rifat sudah buahnya kada lagi semua ungul itu. Dada orang. Berhutang pulang di warung. Orang ma'rifat itu semakin dia melaksanakan ketaatan semakin nampak. Di luar ketaatan kayak ini jangan nampak benarnya. Apalagi ketika itu perintah, tambah nampak. Mustahil meninggalkan kayak apa orang meninggalkan aneh. Kalau sama meninggalkan sembahyang tuh mengaku marifat tuh aneh. Guru tanda itu sudah wasil, lihatnya dari mana? Pian kada merasa apa-apa. Ada duit biasa, kada ada duit biasa. Pian dihina orang kada sedih, dicaci orang kada sedih, dipuji orang pian kada juga bangga. Dawan hati pian kada ada memikirkan yang lain. Itu tandanya pian tuh wasil, kada penyarikan. Nah, pian kadang memandang bang sempurna semuanya, sempurna di hati pian itu yang ada cuma kesempurnaan Allah Taala dan pian berpegang dengan orang yang sempurna itu. Nah itu berarti pian sudah wasil, sudah wasil. Ada dia, ada syukur, kada ada berdiam, sudah makamnya tajrid namanya, tajrid batin pian. Tajrid batin itu pian kada memandang lagi selain daripada Allah Taala. Bila pian merasakan nang itu yang bisa wasil pian tu sudah. Bisa wasil tu pian. Wasil tu pian kada tahu wasil tu. Kecuali pian sudah menjalani kena atau diberitahu oleh guru pian. Selama pian berguru, guru tu kada memadahkan pian wasil. Terkecuali beliau memadahkan sudah selesai dengan aku. Aku ridho dengan ikam Jarsidin. Nah itu bisa kita tu wasil sudah. Bila murabi kita mengatakan aku ridho dengan ikam. Terserah ikam. Nah itu berarti sudah selesai dibimbing sidin. Berarti sudah sampai kita ke makam wasil. Berarti ada guru yang ulun hilang dengan orang ya. Lalu guru itu menyambut aku ridha dengan ikam. Itu lain kalau guru kalian pembimbing kita. Itu bisa berilaan biasa aja itu. Kalau kita di bawah bimbingan guru itu lama kita dibimbing beliau puluhan tahun misalnya. Atau sekian bulan kita itu dibimbing oleh beliau. Lalu aku sampai di sini aja bisa membimbing ikam Jarsidin. Kata beliau seperti itu, aku reda semuanya. Nah, tetapi kan jarang bang yang sebulan.
Orang yang bisa sebulan langsung mendapatkan penyerahan dari guru itu, orang itu sudah bermurabi mursyid terlebih dahulu. Lalu dia bermurabi mursyid lagi dengan yang lain karena petunjuk guru yang pertama. Itu mudah orang itu menyampaikan. Kenapa guru harus berbeda-beda guru ya? Guru yang satu ini kan dicukupkan. Nah, itulah jar ulun tadi rahasia. Setiap murabi mursyid itu diberikan jalan, diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala berbeda-beda. Jadi misalnya guru ini terbukanya sir. Kita belajar dengan guru itu bisa juga kada sir kita terbuka. Tetapi sidin melalui membimbing kita tuh melalui sir ilmu. Mesir ilmu sidin. Yang satu ini misalnya adalah terbukanya hikmah. Berarti sidin nanti membimbing kita dengan hikmah. Karena setiap orang itu bisa berbeda. Dibukakan Allah Ta'ala keahliannya. Sama orang tuh mengaji ilmu fikih, ahli fikih, ahli tauhid, tauhid, ahli tafsir, tafsir. Ahli apalagi mantik. Kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang dibukakan paham jurang kenapa? Kamu kada belajar fikih. Aku susah belajar fikih. Aku sukanya munahu aja ya. Aku sukanya tafsir aja. Kada bisa dipaksakan. Karena itulah yang dibukakan dengan kita. Nah begitu juga orang yang sudah di makam wali, di makam murabi mursyid tadi, makanya guru ini menyerahkan ke guru ini. Guru ini menyerahkan ke guru ini. Sampai beberapa guru kalau sudah selesai dengan beliau. Kenapa? Karena perbedaan perjalanan dan perbedaan sir yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala terhadap itu murabi mursyid tadi itu. Kalau pian banyak guru, nah itu bagus kalau sudah wasil. Tapi kalau belum wasil cukup satu. Karena satu itulah dulu yang membuka pintu wasil pian untuk ke guru lain itu nyaman, sudah terbuka. Namanya pian sudah wasil, sudah mengetahui caranya, sudah mengetahui. Ibarat orang itu diberikan kendaraan dulu, diberikan sepeda. Nah sampai dia bersepeda. Dengan bersepeda tadi dia melalui jalan tadi sudah tahu. Diberikan oleh guru yang satu ini kendaraan. Motor pulang. Dengan motor itu dia mengerti. Ada lagi makam yang lebih tinggi. Kamu sudah kada pakai motor lagi. Ini aku beri mobil. Kamu berjalan dengan mobilku ini aja. Mobil ini ada lagi yang lebih cepat. Kamu pesawat aja jadi cepat sampai. Kayak ini caranya. Nah masing-masing mempunyai keahlian murabi mursyid itulah. Kada sampai situ kan kada tahu orang kada tahu. Harus seperti itu. Merasakan saya perhatian Allah Ta'ala pada diri. Apakah itu hasil kada? Itu baru makam. Namanya makam kita itu diberikan makam syahadah. Arul kan ya. Diberikan makam syahadah dengan wiritan dulu. Iya haji lah, harus wasil dulu dengan satu guru. Tajrid itu diberikan makam di hati kita yang tajrid itu, bukan jahir kita. Tajrid itu di makam kalbu namanya. Di makam hati kita yang tajrid. Tajrid itu artinya kosong. Kosong namanya. Kosong diri kita ini memandang makhluk. Itu tajrid yang sebenarnya. Apakah artinya kada betuhan, kada benabi? Ya ketika seseorang panah tuh. Jangankan betuhan benabi, dirinya aja kada ada. Mendirinya kada ada, maulah ada yang lain. Pasti yang ada. Makam kada merasa lagi. Orang gila tuh dia sugih. Kada beisi harta tapi sudih. Mau orang gila tuh menunjuk apa aja di warung diberi orang. Karenanya gila makamnya. Makam gila. Kada merasa dirinya lagi. Kada merasa dirinya. Kada mengerti dirinya ini siapa. Kada mengerti orang gila itu. Moninya merasa kada denya asyik dengan inya aja. Kayak itu orang tuh kalau di makam panah tuh asyik. Dia di makam kun namanya. Di makam mesranya dengan Allah Ta'ala. Sampai sini gini dulu lah. Istirahat dulu. Minta maaf. Minta ridha terima kasih. Yang Haji Izzati terima kasih, masya Allah, sehat-sehat.
dan seberataan. Mudah-mudahan cepat dibukakan Allah Ta'ala futuh. Insyaallah. Disampit ke dada. Cuma di awal bulan kayaknya ada ke daerah sampit ulun. Di awal bulan tanggal berapa lah? Tanggal 4 kayaknya nanti. Bulan Juli. Tanggal 4 kayaknya ada ulun di Kuayan kan di mana itulah. Nggih. Ada Kuayan itu kan daerah sampit lah. Tanggal 4 kalau ada salah. Juli insyaallah. Ada kena ke sana. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Nggih, Aji, terima kasih. Assalamualaikum.